Chapter 69. Istirahat, 1. Tugas selanjutnya pada program pengalaman guild adalah penempatan. Penempatan mengacu pada pahlawan yang mencegat monster yang menginvasi wilayah sipil. Namun, kejadian seperti itu jarang terjadi di Seoul, jadi kami mengambil portal ke Essence of the Strike cabang Gangwon-do, di mana beberapa pengerahan terjadi setiap hari. Taman Sangho di sini. Saya baru saja tiba di Chuncheon, 1. Jika ada insiden di dekatnya, beritahu saya terlebih dahulu. Ah, aku punya kadet bersamaku, jadi apapun di atas peringkat menengah tingkat 4 akan sulit. Petik 2. Park Sangho memberitahu cabang bahwa kami telah tiba, lalu berbalik ke arah kami. Dengan senyum lebar, dia berbicara. Sementara kita menunggu perintah penyebaran datang, mari kita makan. Saya tahu restoran yang bagus di dekat sini. Petik 2. Park Sangho kemudian membawa kami ke sebuah restoran tradisional Korea yang mewah. Tolong, 4 orang. Kami dibimbing masuk oleh seorang karyawan. Sementara kami sedang menunggu makanan kami datang, Park Sangho melirik saya dan bertanya. Hajin-si, berapa tinggi kamu? Saya 174. Petik 2. Chae Nayun kemudian memotong. Jadi tidak jauh berbeda denganku. Apa, saya jauh lebih tinggi dari Anda? Kamu 166. Petik 2. Menurut pengaturan saya, Chae Nayun tepatnya 166,3. Alasan saya memasang unit desimal adalah karena saya berusia 174,3. Sebagian besar karakter utama memiliki 0,3 melekat pada ketinggian mereka. Apa? Itu adalah sesuatu yang saya katakan tanpa berpikir, tetapi Chae Nayun membuat ekspresi aneh sebagai tanggapan. Dia menyipitkan matanya, lalu bertanya. Bagaimana kamu tahu seberapa tinggi aku? Mendengar itu, saya membeku. Tidak ada alasan yang bisa saya jelaskan untuk menghafal tinggi badannya, kecuali saya seorang penguntit. Saya hanya berkata tanpa berpikir karena Chae Nayun menyodok kesombongan saya. Profil kadet bersifat publik. Ya, tapi tetap saja. Dirk. Kemudian, pintu terbuka dan untungnya memotong pembicaraan canggung ini. Server mulai meletakkan sepiring penuh hidangan. Iga pendek rebus ala Korea, ikan bakar, telur kukus, gurita sashimi. Rahangku jatuh saat melihat meja makan siang raja ini. Di sisi lain, semua orang tampak terbiasa dengan pemandangan seperti itu karena mereka terlihat benar-benar acuh tak acuh. Sekarang, mari kita makan. Dengan kata-kata Park Sangho, saya mengambil sumpit saya. Saya fokus menikmati rasa setiap hidangan, sementara 3 lainnya dengan santai makan ketika mereka berbicara satu sama lain. Apakah kamu punya pacar, Sangho Hironim? Bukan saya. Apa tipe ideal Anda, Nayun-si? Petik 2. Aku suka pria tinggi, jadi dia harus berusia setidaknya 185. Kata-kata Chae Nayun sangat mengejutkan saya. Saya tidak berpikir itu buruk atau apapun karena itu benar-benar tidak berbeda dari bagaimana pria menyukai wanita cantik. Tapi ada satu masalah. Ya, tipe idealku adalah seseorang yang tinggi. Dia terus menatapku saat dia mengatakannya. Dia harus setidaknya 15 cm lebih tinggi dariku. Ya, 15 cm. 20 cm akan terlalu banyak. Petik 2. Apa yang dia ingin aku lakukan? Ketika aku mengerutkan alisku, Chae Nayun diam-diam memalingkan muka. Bagaimanapun, saat kami melanjutkan makan kami, sebuah suara terdengar dari jam tangan pintar Park Sangho. Pengiriman pekerjaan untuk pahlawan peringkat menengah tinggi, Park Sangho. Koordinat adalah, ayo pergi. Park Sangho bangun di tengah makan. Yoyonha, Chae Nayun, dan aku segera mengikutinya. Setelah kehabisan restoran bahkan tanpa membayar, Park Sangho menendang tanah dan menyerbu maju. Yoyonha dan Chae Nayun mengejarnya dengan cara yang sama. Namun, saya adalah satu-satunya yang tertinggal. Saya berlari secepat yang saya bisa, tetapi saya dengan cepat tertinggal dari yang lain. Ya Tuhan, apakah ini novel wuxia? Mereka tidak manusiawi. Petik 2. Mereka praktis terbang. Saya menyadari betapa kurangnya statistik saya. Aku merenung saat aku berlari ke depan. Tidak mungkin untuk mengejar kekuatan fisik mereka, yang mereka bangun dengan kerja keras 10 tahun, hanya dalam waktu 6 bulan. Saya terus berlari tanpa berhenti untuk beristirahat. Untungnya, mata 1000 mil saya mengawasi mereka, jadi saya tidak perlu khawatir tersesat. Setelah sekitar 3 menit, perkelahian terjadi. 5 golem kapur melonjak dari tengah jalan. Golem kapur setidaknya peringkat menengah ke bawah kelas 5, yang berarti mereka menjadi ancaman besar bagi warga sipil. Mereka mencoba menghancurkan bangunan dengan tangan besar mereka. Namun, cambuk terbang masuk, menahan lengan mereka. Itu adalah Yoyonha. Tatapan golem jatuh padanya. Marah, mereka mencoba memotong cambuk Yoyonha, tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Park Sangho menyerang dengan tombaknya, menyodorkan inti golem. Aku masih berlari ke tempat pertarungan. Setelah berlari dengan kecepatan tertinggi saya selama lebih dari 10 menit, saya akhirnya menjadi cukup dekat untuk melihatnya dengan mata telanjang. Golem baru mendekati Chae Nayun. Golem itu pendek, tingginya sekitar 2,2 meter, membuatnya terlihat seperti manusia.
Chae Nayun meletakkan busurnya ke bawah dan mengeluarkan pedangnya. Dia tampaknya berpikir bahwa dia bisa mengambilnya dengan pedangnya karena itu adalah kependekan dari golem. Namun, golem batu kapur memiliki kemampuan khusus yang membedakan mereka dari golem lain, kompresi diri. Semakin kecil mereka, semakin tinggi tingkat studinya dan semakin kuat. Koong. Pedang Chae Nayun bentrok dengan tinju golem batu kapur, debu kapur berhamburan ke udara. Chae Nayun bertempur dengan normal. Setelah menangkis tinju golem ke samping, ia mengincar titik lemah golem batu kapur, yaitu pergelangan kakinya. Namun, golem batu kapur merespons serangannya dengan cerdas, menendang Chae Nayun dengan kakinya, serangan yang tidak biasa dilakukan golem. Oke. Chae Nayun ditutupi oleh penguatan Qi, tapi itu adalah serangan golem. Chae Nayun jatuh kembali, meraih perutnya dengan tangannya. Golem batu kapur tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Itu melesat ke arahnya dalam sekejap, lalu membanting tinjunya ke kepalanya. Chae Nayun membeku, dikejutkan oleh ketakutannya akan pertempuran jarak dekat dan terkejut oleh kurangnya pengalaman tempurnya. Ketika kepalan golem hendak melakukan kontak dengan Chae Nayun, sesuatu mencengkeram pinggangnya. Perlu beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa itu adalah Aether. Aether melingkari pinggangnya, lalu menariknya ke arahku. Pasti membaca pikiranku, yang menjerit, aku perlu membantunya. Petik 2.2. Sebelum saya dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi, saya menemukan Chae Nayun dalam pelukan saya. Aku menatapnya diam-diam. Sejujurnya, saya mengalami kelambatan otak. Aether melakukan hal yang benar. Jika Chae Nayun dipukul, dia akan terluka parah. Hanya saja, Aether melakukan sesuatu dengan sedikit canggung. Teguk. Chae Nayun menelan ludah. Merasa seperti saya harus mengatakan sesuatu, saya melakukannya. Petik 2. Jika kamu akan membeku di saat-saat genting, jangan mendekati musuh sejak awal. Sejujurnya, saya tidak dalam posisi apapun untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Lagi pula, saya memilih senjata karena saya takut pertempuran jarak dekat. Berjuanglah dari jauh. Pedangmu bisa lebih lama dari tombak. Petik 2. Hadiah Chae Nayun adalah Sea of Magic Power. Hadiahnya membuat kapasitas mana bawaannya beberapa puluh kali lebih besar daripada pahlawan rata-rata. Tentu saja, meskipun kapasitas mananya besar, butuh waktu lama untuk benar-benar mengisinya. Bahkan jika dia melakukannya, ada batas berapa banyak yang bisa dia ambil pada suatu waktu. Namun, ketika pedang digunakan sebagai konduktor kekuatan sihir, batas ini menghilang. Meskipun itu tidak terlihat begitu mengesankan karena kurangnya pengalaman, ini adalah alasan sebenarnya Chae Nayun harus menjadi pemain pedang. Petik 2. Biarkan aku pergi. Chae Nayun mendorongku menjauh. Menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Saya baru saja tertangkap basah terakhir kali. Lihatlah baik-baik. Petik 2. Chae Nayun berbicara dengan percaya diri. Pada saat itu, aku merasa ada yang memandangku. Di suatu tempat, di atas. Aku mengangkat kepalaku. Di atas sebuah gedung di dekatnya, saya menemukan seorang gadis menatapku. Petik 2. Mata kami bertemu. Untuk beberapa alasan, saya merasa seperti saya mengenalnya. Dia tampak seperti yang saya bayangkan. Huap. Chae Nayun maju ke depan dengan teriakan aneh. Karena terkejut, aku mengalihkan pandanganku, dan saat aku melihat ke belakang, gadis itu sudah pergi. Aku merasa sedikit kasihan pada gadis yang menghilang. Dia adalah antagonis yang seharusnya menjadi pemilik asli Aether, Tomer. Hei, tolong aku. Aku bisa mendengar Chae Nayun berteriak. Petik 2. Persetan. Chae Nayun berhasil memutuskan salah satu lengan dan kaki golem tetapi diraih oleh tangan golem lainnya, dia menggantung seperti pinata. Dia, tolong. Uat. Petik 2. Chae Nayun berteriak minta tolong, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, golem itu melemparkannya seperti mainan yang sudah bosan ia gunakan. Gelombang aku sangat lelah. Di sisi lain, di ruang analisis Essence of the Stride, Yi Jin meregang setelah 2 jam bergulat dengan komputernya. Kemudian, seorang rekan mendekatinya dan berbicara. Sulit, bukan? Anda harus benar-benar membuat pegawai kantor mengerjakannya. Petik 2. Yi Jin saat ini sedang bekerja untuk menganalisis kepadatan mana Dungeon berdasarkan pada formasi Dungeon dan monster yang menghuni. Dia perlu menemukan tempat di mana kerapatan mana tiba-tiba akan berubah, serta kemungkinan lokasi jebakan. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan yang membutuhkan waktu seminggu penuh bahkan dengan tim pegawai kantor. Saya hanya perlu memperkirakan satu variabel terakhir. Ditambah lagi, saya lebih pintar dari mereka. Petik 2. Pahlawan lebih unggul dari orang biasa di setiap aspek. Yi Jin percaya itu karena pahlawan mewarisi gen superior. Dia juga seorang pahlawan yang sangat dihormati dalam analisis. Kamu bilang itu Dungeon skala besar, kan? Iya. Dan kamu melakukannya sendiri. Anda benar-benar sesuatu. Petik 2. Rekan itu mengangguk penuh arti, lalu berbalik. Kemudian, dia melihat selembar kertas di mejanya. Hei, apa ini? Yi Jin melirik kertas itu. Aku tidak tahu. Bukan milikmu.
Tetapi Anda biasanya tidak melakukan perhitungan dengan pena. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Karena rekannya memindai kertas dengan mata penuh rasa ingin tahu, Yi Jin dengan cepat mengambilnya dari tangannya. Pada kertas printer standar, beberapa perhitungan dan kalimat yang menjelaskan prosedur dituliskan. Oh, dia yang menulis ini. Siapa? Beberapa anak yang rupanya peringkat 1 dalam teori. Sepertinya dia berhasil menulis sesuatu. Petik 2. Anda harus melihat lebih dekat. Itu terlihat sangat bagus. Petik 2. Bisa aja. Dia mendengus ketika mulai membaca koran dengan cermat. Itu bukan karena penasaran, tetapi murni untuk merasakan rasa superioritas. Dalam benaknya, ada banyak kadet yang berpikir mereka istimewa dengan hanya pengetahuan biasa-biasa saja. Namun, wajah Yi Jin menegang saat dia melanjutkan kertas. Perhitungannya bersih dan singkat, dan setiap deduksi yang dibuatnya sempurna dan persuasif. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah metode kreatifnya dalam mendekati masalah. Petik 2. Persetan. Pada saat dia mencapai akhir, dia hanya bisa mengatakan 2 kata itu. Itu karena kesimpulan akhir dan langkah kritis untuk mencapai kesimpulan itu hilang. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, seperti di sela di tengah menyanyikan lagu utama. Di mana sisanya? Yi Jin membalik kertas itu, bahkan ketika tahu bahwa tidak ada apa-apa di sana. Biarkan aku melihatnya juga. Rekannya meraih kertas itu. Pergi. Tak. Yi Jin mendorong tangannya, lalu dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam sakunya. Hei, kamu bilang itu bukan milikmu. Saya menemukannya, jadi milik saya. Petik 2. Tolong, aku memintanya untuk melakukan ini untukku. Aku sangat lelah. Saya kembali ke asrama sekitar jam 9 malam. Evandel sedang tidur di sofa, sepertinya sudah lelah menonton TV. Saya mengambilnya dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah meletakkan selimut di atasnya, saya kembali. Petik 2. Saya berpikir untuk mandi dan tidur lebih awal, tetapi kemudian saya ingat sesuatu yang penting. Aku menuju ke dapur, lalu mengeluarkan debu bibit kupu-kupu dari laci. Itu masih bersinar dengan cahaya biru cemerlang. Ada lebih banyak dari yang saya kira. Tampaknya ada cukup untuk 3 penggunaan. Mungkin benar-benar tidak masalah bagiku untuk menggunakan beberapa. Saya mencoba membaginya menjadi 3 rumpun. Seperti yang saya harapkan, setiap rumpun memiliki cukup untuk memenuhi perannya. Kemudian untuk memukul setrika selagi panas, saya harus menggunakannya sekarang. Saya sudah memikirkan apa yang harus digunakan. Itu sia-sia untuk menggunakannya pada diriku sendiri. Laptop saya dapat melihat status saya, dan saya tidak memiliki potensi tersembunyi. Apa yang ada dalam pikiran saya adalah sebuah barang, aether. Aku mengondensasi aether menjadi bola yang sedikit lebih kecil dari bola sepak, lalu meletakkannya di atas meja. Selanjutnya, saya mengambil rumpun debu bibit kupu-kupu. Yang harus saya lakukan adalah menaburkan aether dengan itu. Dengan antisipasi, saya menjatuhkan debu pada aether. Sama seperti salju, cahaya biru jatuh ke bola, meleleh ke dalamnya. Segera, debu mulai bersinar di inti transparan aether. Sekarang, saya hanya harus menunggu sampai cahaya sepenuhnya menyebar. Ding! Pada saat itu, jam tangan pintar saya berdering. Hei, terima kasih untuk hari ini. Ngomong-ngomong. Pengirimnya adalah Chae Nayun. Aku menatap pesannya, menunggunya menyelesaikan kalimatnya. 10 menit berlalu. Chae Nayun masih tidak mengatakan apa-apa. Bosan menunggu, saya pesan dulu dia. Apa? Chae Nayun langsung menjawab. Apa? Saya juga langsung menjawab. Apa? Dia mengatakan hal yang sama. Apa? Petik 2. Tidur saja. Kekek tidak kamu kekek. Percakapan berakhir begitu saja. Melihat serangkaian pesan ini, tiba-tiba saya merasa agak tersentuh. Setelah memulai sebagai tambahan tanpa koneksi ke cerita utama, saya berhasil sampai sejauh ini. Jika saya harus menggambarkan diri saya sekarang, saya tidak diragukan lagi salah satu karakter pendukung. Karakter pendukung tanpa peran yang ditentukan, karakter yang dapat berubah setiap saat. Ding! Sementara saya merasa agak sentimental, saya menerima pesan lain. Jumat depan, akan ada pertemuan pemegang saham untuk Tuan Kuda-Kuda. Petik 2. Sepertinya mereka akan mengumumkan langkah mereka selanjutnya. Dengan Pack Horse Master menaklukkan sarang setan Suwon Royal, tidak akan lama sampai saya berenang dalam uang. Ding! Saya menerima pesan lain dari nomor yang tidak dikenal. Ada apa dengan hari ini? Tiba-tiba saya dibanjiri pesan. Petik 2. Kali ini, aku mengerutkan alisku saat aku melihat pesan itu. Itu dari individu kasar tertentu. Kadet Nim Hajin. Ini Yi Jin Anda melihat saya di siang hari. Bisakah kita bicara? Maukah Anda jika Anda adalah saya? Itulah yang ingin saya balas, tetapi dia segera memanggil saya. Saya tidak mengangkatnya. Kemudian, saya langsung menerima pesan lain. Benar, besok kamu datang ke guild. Mari kita bicara. Tidak, sehari sudah cukup untuk melihat bagaimana guild beroperasi.
Saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan, seperti merawat Evandel dan mempersiapkan busur berikutnya dalam cerita. Saya mengeluarkan kartu bisnis Park Sang-ho, yang saya dapatkan darinya pada hari sebelumnya, dan mengirim pesan kepadanya. Sang-ho Hieronym, saya akan berhenti dari program Experience Guild. Hah? Mengapa? Park Sang-ho mengirim balasan segera. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa itu untuk masalah pribadi, tetapi saya mendapat ide yang lebih baik dan berubah pikiran. Saya bisa picik jika saya mau. Seseorang mengatakan kepada saya untuk berhenti, memberitahu saya bahwa saya hanya peringkat 934 dan tidak termasuk. Saya pikir saya harus memberikan kesempatan kepada kadet lain jika saya hanya akan dimarahi selama waktu saya di sana. Maaf. 1. Ibu kota Gangwon-do, yang merupakan provinsi.